Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id bersama gua Danang. Sekarang gua ada di sebelah mobil yang lagi hits, yaitu Wuling Air EV. Let's check it out. Buat Anda yang sedang mencari puluhan ribu mobil bekas dari berbagai merek, silakan kunjungi website kami di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Ya, di belakang gue ini Wuling Air EV yang sedang ditemani sama mbak-mbak dari Wuling. Sedikit tanya aja namanya siapa mbak? Namanya siapa mbak? Vivi kak. Iya. Ya udah, kita numpang syuting ya. Wuling Air EV ini dia benar-benar full elektrik yang sudah banyak orang tahu, dan kalau menurut gue ya, kita lihat dari sisi finishing produknya itu benar-benar nggak seperti mobil Cina pada umumnya. Jujur gue ngeliat itu rapih, dia rapet, materialnya juga kayaknya kuat dia, bukan ringkih-ringkih gitu kayak mobil LCGC yang nggak niat bikinnya, nggak kayak gitu. Ini cukup bagus. Terus talang airnya juga rapih bang. Dan ini plastiknya yang lumayan lah ya, lumayan bagus gitu, bukan asal-asalan gitu. Lampunya juga rapih dan kokoh gitu, bodinya nggak ada yang goyang-goyang. Unik juga kalau menurut gua, ini sesuatu hal yang baru untuk mobil buatan Cina ya. Semuanya benar-benar padat, bener-bener tuh ini aja nggak ada goyang-goyangnya sama sekali. Ini dikit dong, karena ini wajar ini untuk ngecas ya. Dan ini padat gitu. Finishing catnya juga bagus. Paling yang kurang meyakinkan itu di bagian bannya. Nanti kita cek. Tapi sebelumnya gue mau ngomentarin tampilannya dulu. Dari sisi eksterior, kalau menurut gue mobil ini futuristik. Jelas futuristik, dia mengambil desain baru ya. Modelnya tuh bener-bener fresh, gak ada yang nyamain. Dan keren kalau menurut gue. Walaupun lampunya ini ya masih halogen, karena ini tipe yang paling standar. Kalau yang tipe yang long range, dia lampunya udah LED. Kalau yang ini masih halogen dan belum ada LED sama sekali. Ya itu doang sih kurang yang bisa diganti sih sebenarnya. Cuman ya lumayan bagus lah. Untuk dimensinya mobil ini kecil. Itu panjangnya nggak sampai 3 meter. Nggak sampai 3 meter, 2,9 meter. Lebarnya 1,5 meter, tingginya 1,6, sehingga untuk dalam kota, apalagi masuk ke gang-gang kecil, sangat-sangat aman gitu. Jadi nggak khawatir. Kalau menurut gua keren lah. Kita lanjut ke bagian samping. Ya, mobil ini mengusung 2 pintu ya. Jadi kalau dibilang mobil Wuling yang 2 pintu apa? REV. Jadi kayak sport car 2 pintu, dan pintunya ini panjang karena dia untuk mengakses belakang lewat sini juga. Bukaannya dari samping. Dan kita langsung menuju ke bannya. Bannya ini velgnya kecil. Seberapa kecil? Sebesar velg motor Matic 12 inci. Rata-rata motor Matic kayak Honda Beat gitu pakai 12 inci ya, segede gitu. Ini bannya seban motor Matic kalau menurut gua. Dia menggunakan ban ukuran 145/70 R12. Dan ini ditutup doff. Dalamnya itu velg kaleng, sehingga kecilnya kelihatan gitu. Tapi walaupun kecil, di dalamnya ini sudah dilengkapi dengan inner fender, sehingga finishingnya bagus. Seperti yang gue bilang tadi, finishingnya mobil ini bagus, nggak seperti mobil murah pada umumnya ya. Walaupun ini mobil nggak murah, tapi untuk mobil listrik ini paling murah, paling terjangkau di seluruh Indonesia ya, itu mobil ini. Di atasnya jauh banget, harganya 600-700 juta, tapi ini murah banget. Kita lanjut ke bagian sininya. Spionnya udah elektrik, tapi sayang belum bisa elektrik retract, dan udah ada ini sen. Dan ini kotak banget, ke belakangnya tuh patah serap sini. Kalau gua beli mobil ini, pasti yang pertama gua ganti adalah bannya. Bannya pasti gue ganti agak gedean, minimal 14 inci lah.
Dan kalau menurut gue ban 14 inci masih muat sih kayaknya ya, karena masih rada jauh nih. Ya lumayan lah, masih rada muat lah. Bisa diganti kayaknya 14 inci dengan ukuran ban yang sedikit lebih besar, kayaknya bisa. Terus di sini ada segitiganya, keren. Jadi mengesankan kalau mobil ini dashboardnya tuh dalam. Keren sih, keren banget, nggak ada aneh-aneh di sini. Dan ground clearance-nya juga cukup tinggi ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya melibas tanggul-tanggul yang tinggi atau jalanan yang nggak rata, itu nggak usah terlalu khawatir. Kita lihat di bagian bawahnya, ya rata dia. Jadi nggak perlu khawatir, aman. Di bagian belakang ini ada garis merah, keren banget. Ini yang mengesankan mobil ini futuristik dan kotak banget ya, kacanya ini kotak, benar-benar hampir tegak gitu ya. Sayangnya nggak ada wiper, dan ini ada defogger tapi yang penting ya. Di sini Air EV, lampunya kesannya itu LED tapi pada halogen juga. Sayang, harusnya LED nih. Tapi ini yang versi terendah. Kalau yang versi tinggi LED. Ini ada mata kucing dan ada sensor parkir juga. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Kalau kursi belakang ini tegak, bagasinya kecil banget, hampir nggak ada. Ini kayaknya taruh tas anak sekolah juga kayaknya nggak muat deh. Kecil banget, terlalu kecil. Paling naruh belanjaan kecil gitu ya. Itu pun kalau misalnya belanjaannya mulai banyak itu nggak bisa ditutup. Tapi ya lumayan lah. Ini sudah rapi, finishingnya rapi seperti gue bilang tadi. Ininya juga sudah ditutup dengan plastik, lumayan. Ya ini kecil banget, kayak mobil mainan. Tapi bagus lah, lumayan. Ini pintunya rada berat, tandanya wah, tutupannya aja mantep, gitu. Keren. Untuk bagian mesin ini kecil banget dan kita nggak bisa akses ya, karena pada dasarnya nih mobil bukan mobil bensin, sehingga nggak perlu ada perawatan mesin, nggak perlu ada ganti oli. Paling cuma ngisi air wiper, terus ngisi minyak rem, gitu-gitu aja. Dan mesinnya ini full elektrik. Kapasitasnya itu untuk mesin powernya itu mencapai 30 kW, yang artinya itu sama aja kayak 40 horsepower. Ya cukup lah untuk mobil sekecil ini dengan bobot sebesar ini, nggak terlalu underpower ya. Dan untuk mobil ini karena yang versi yang standar, dia kapasitas baterainya 17 kWh. Mobil ini juga bisa menempuh jarak sekitar 200 km. Jauh juga, lumayan 200 km tuh ya bisa berapa hari gitu kalau untuk perjalanan dalam kota ya. Tapi kalau yang versi long range yang paling tinggi, versi yang paling tingginya itu 27 kWh, sehingga bisa menempuh jarak sekitar 300 km. Kalau 300 km udah bisa keluar kota tuh. Kalau ini keluar kota bisa paling cuman yang nggak jauh-jauh ya, yang Jakarta Sukabumi gitu bisa. Jakarta Bogor itu aman. Tapi kalau Jakarta Bandung atau Jakarta Semarang kayaknya udah ngeri. Gitu. Ya, so far so good lah. Cukup lah untuk mobil listrik yang sudah dijual dengan harga 200 jutaan. Gue udah di dalam interior Wuling Air EV, gila keren banget sih ini. Ini fresh banget, kebetulan warnanya juga putih ya. Bagian dashboardnya putih krem dan abu-abu cerah gitu. Ini lampunya ya ampun, unik banget, keren gitu. Ini nggak kayak mobil murahan sama sekali gitu. Interiornya bener-bener fresh, nggak ada yang mirip seperti ini. Ini putih-putih, walaupun pada dasarnya warna ini gampang kotor ya, tapi selama kita bisa merawatnya pasti bagus tetap. Ini bahannya juga plastik atau bukan ya? Ini plastik sebenarnya, cuman seperti motif fabrik gitu. Ini jelas plastik nih, plastik tapi motif pabrik. Dan handle-nya cuman palang 2 setirnya. Dan ini ada tombol-tombolnya dan bagus.
Kalau untuk jok kecil banget, tapi nyaman. Jujur ini joknya nyaman, enak gitu. Untuk posisi mengemudinya juga enak sih. Gas itu lurus dengan kaki. Jadi posisi gas itu dengan kaki itu lurus. Ada mobil posisi gasnya tuh agak mencong ke tengah gitu. Itu membuat posisi berkendara kurang nyaman. Tapi kalau ini mobil enggak, lurus dia, remnya juga enak dan tengahnya ini bolong ya, kosong. Sehingga kita bisa godain penumpang sebelahnya, kita godain dengan kaki, ditikin gitu bisa. Nah, untuk ini mobil sudah menggunakan power window di tengah seperti mobil Eropa ya. Dan ini udah auto. Ya bener, udah auto loh, bayangin. Kiri kanan jendela ini udah auto. Jadi kalau misalnya habis bayar parkir atau bayar tol, dia tinggal pencet aja. Set. Ya ini udah auto. Udah auto up and down. Ya, sudah auto up and down. Mantap. Ini ada vanity mirrornya. Ini yang gue liat lampunya tuh lucu gitu ya. Lucu banget, putihnya bagus. Ini juga udah ada, sehingga buat cewek-cewek yang biasanya sebelum turun mobil itu ngaca dulu udah ada. Dan AC-nya sudah ini puter-puter ya. Walaupun belum ada instrumen digitalnya, tapi di speedometer sudah full digital. Ini lebarnya 10 inci, jadi nggak terlalu kecil banget ya. Walaupun ya kalau dari agak jauh agak kecil, cuman lumayan lah, nggak terlalu kecil banget. Untuk materialnya balik lagi seperti halnya di bagian eksterior, ini solid gitu ya. Ini dashboardnya solid gitu. Ya, ini bukan dashboard tipis gitu yang kayak LCGC nggak niat gitu ya, bukan. Ini benar-benar solid gitu. Jadi Wuling memperhatikan ini. Dia bisa aja mungkin ngasih yang yang kualitasnya kurang bagus gitu. Cuman nggak, Wuling memberikan yang kualitas yang medium. Supaya apa? Supaya mobil ini bisa bersaing dengan kompetitor Jepang gitu. Dan untuk pengaturan wiper seperti biasa, lampu seperti biasa. Di sini juga ada TPMS. Jadi tire monitoring, sehingga kalau misalnya ada ban yang kurang angin bisa langsung tahu. Untuk varian yang paling standar ini memang fiturnya nggak banyak. Tapi kalau untuk varian yang paling tinggi, yaitu long range-nya itu, dia udah pakai keyless entry dan segala macam. Tapi kalau untuk ini nggak terlalu banyak. Kita duduk di bagian belakang, kita pengen tes. Ya, untuk di bagian belakang ini posisi berkendara gue ya. Ini cukup loh. Untuk orang dewasa itu bisa, bagus, layak gitu ya duduk di belakang. Ini walaupun agak sempit tapi nggak terlalu sempit banget dan bisa 4 orang. Dua depan, 2 belakang. Tengah sebenarnya bisa, cuman terlalu maksain. Kacanya juga lumayan besar. Nyaman sih kalau menurut gue duduk di belakang nyaman. Cuman karena nih 2 pintu sehingga untuk masuk ke bagian belakang dia harus geser pintu depan. Sayangnya nih bagasinya doang. Nah, sekarang gue di dalam Wuling Air-EV yang versi long range dan ini beda banget, jelas. Ini ada floating screen, dia ada 2 screen menjadi 1 dan high definition. Kalau menurut gue layarnya itu bagus, bukan kayak gimmick-gimmick ya. Dan ini ngedov begitu sehingga nggak membuat gampang kotor ya. Stick jari itu nggak nempel dan ini banyak fitur-fiturnya mulai dari AC segala macam, modenya segala macam. Dan bahkan bisa untuk untuk speedometer sudah digital full. Di sini AC-nya sama kayak yang versi standar, tapi di sini ada sportnya. Dan di sini udah nggak ada handrem lagi, tapi electronic parking brake. Terus di sini juga ada WIN, yaitu Wuling command, voice command. Jadi dia bisa diperintahkan untuk buka jendela, untuk nyalain AC segala macam dengan bahasa Indonesia lagi. Itulah kelebihan Wuling. Untuk material ini udah soft touch, ini benar-benar soft touch. Kalau ini masih plastik, tapi plastiknya masih bagus bahannya. Ini soft touch, tapi ini keras. Sama sisanya, bedanya ini two tone ya. Dan joknya ini jok kulit tapi yang perforated, jadi ada bolong-bolongan sehingga nggak bikin panas gitu. Kalau menurut gua worth it banget sih. Kalau menurut gua ini yang paling bagus. Kalau menurut value for money-nya lebih tinggi ini dibanding yang biasa. Mantap, sekarang kita test drive yuk. Nah, kita sekarang udah di dalam Wuling Air-EV, kita lagi test drive ya.
Ini karena test drive jadi gue nggak pakai seatbelt, nggak apa-apa. Dan jujur waktu impresi di dalamnya nih enak banget. Jujur nggak seperti hal yang kita ekspektasiin ya. Ini gue bersama Fajar, partner gue di Mobilman ID. Dan gimana Jar? Kualitas interiornya gimana menurut lu? Interiornya juga sih, karena kan gue nggak berekspektasi kalau kabinnya bakal begitu kedap ya. Ternyata ini kabinnya sangat kedap untuk mobil sekecil ini loh ya, dan semungil ini, dan harganya di range 200 jutaan nih kita mau naik. Bantingan suspensinya Nggak mentok ya sama sekali. iya, bantingan suspensinya Enak ya, nggak terlalu Iya. keras, nggak terlalu nggak terlalu empuk. stiff, dan ya enak sih, nggak bikin pusing lah. Iya. Yang paling gue kaget justru di bagian steering wheel, karena dari luar mobil ini kelihatan kecil, mungil, apalagi velgnya ukurannya 13 inci ya? 12. Oh 12 inci malah, 12 inci. Tapi ternyata pas dicobain, di test drive, ini setirnya nggak yang ringan banget, nggak yang lepas, tapi ini ada Feedbacknya. iya, ada feedback, ada kualitasnya oke lah. Dia rigid dan memberikan feedback yang cukup baik loh untuk mobil dengan velg yang mungil Kecil gitu ya. ya. Iya. Kalau untuk gasnya gimana gasnya? Gasnya ini bisa, ntar kita coba dulu. Untuk yang di dalam kota begini di kemacetan itu responsif nggak? Nah, bedanya sama mobil bensin, mungkin ada yang udah pernah coba mobil listrik juga ya. Bedanya sama mobil bensin ini kan di gear D ya, gigi D. Ini gue stop, itu nggak perlu direm, dia udah berhenti total. Nah, terus kalau untuk akselerasi juga enak sekali nih, ringan, tuh. Ringan langsung ya, acir gitu. iya, dia feedbacknya langsung ada. Jadi nggak perlu di stop ya, Nggak perlu di stop, ya perlu direm gitu. kaki tetap di pedal rem. Wah. Cuma beda sama mobil bensin, dia nggak akan mundur sih kalau tadi ya gue tes. Mas Danang bakal beli nggak nih Kalau gua ada duitnya gua beli. Oh, kita coba klakson ya, tadi belum kita coba. Oh iya belum. Kayak Ah. bemo. Klaksonnya kayak bemo dan suaranya di dalam bukan di luar Oh kayaknya. iya, coba lagi ya. Tuh kan? Iya. Suaranya ke Iya, dalam dari gitu. dulu. Iya, malah masuk ke dalam suaranya. Iya. Ya, begitulah review kami tentang Wuling REV. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video selanjutnya hanya di mobilman.id.